Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teori belajar, motivasi belajar, dan mindset pada peserta didik. Dengan anggota kelompok yang pertama, Siti Muafiah, Sri Rahayu Lestari, Sri Wulan Endang Saraswati, Tias Anggun Firdausia, Waseso Utomo, dan Zunika Agung Rahayu. Yang pertama, kita akan belajar tentang teori behavioristik. Pengertiannya, menurut Gage dan Berliner mengatakan bahwa menurut teori behavioristik adalah belajar merupakan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman menurut Mazziatul 2009. Kemudian untuk teori belajar sendiri, ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Menurut teori ini, terpenting adalah masukan dan input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberi ceramah. Ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Yang keempat, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. Sedangkan kekurangan teori behavioristik yang pertama, menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Selanjutnya, prinsip aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori kognitif sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dapat berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori kognitif sosial adalah modeling atau penirunan. Komponen dalam modeling. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru melalui pengamatan, yaitu atensi atau memperhatikan, retensi atau mengingat, memproduksi gerak motorik, serta ulangan penguatan dan motivasi. Implikasi teori kognitif sosial. Adapun implikasi teori kognitif sosial dalam pembelajaran menurut Brunner adalah sebagai berikut. Tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Dan kedua, tahap ikonik. Pada tahapan ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Teori yang selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Paradisa 2015 menyatakan bahwa konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya. Teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Rangkuti tahun 2014. Prinsip-prinsip utama teori konstruktivisme. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivisme yang banyak digunakan dalam pendidikan adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif, tekanan proses pembelajaran terletak pada peserta didik, mengajar adalah membantu peserta didik, tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar, dan yang terakhir adalah kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik dan guru adalah sebagai fasilitator.
Selanjutnya, implikasi teori konstruktivisme. Yang pertama, ada pembelajaran lebih menghargai pada pemuncul pertanyaan dan ide peserta didik. 2. Peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang ketiga, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Perspektif motivasi ada 4. Yang pertama, perspektif behavioral. Yang kedua, perspektif humanistik. Yang ketiga, perspektif kognitif. Yang keempat, perspektif sosial. Selanjutnya, pola pikir atau mindset pada peserta didik. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana seseorang melihat dunia dan diri sendiri. Selanjutnya, jenis mindset. Growth mindset adalah pola pikir yang berkembang, cenderung menginginkan perubahan yang bermakna, menyadari akan usaha belajar dapat meningkatkan kualitas belajar. Fixed mindset adalah pola pikir yang tetap, tidak dapat berkembang karena tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi masalah, cenderung menghindari tantangan, dan tidak mau berproses dalam belajar. Karakteristik mindset berkeyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan, memiliki kecenderungan untuk menghindari suatu tantangan, mudah putus asa atau menyerah pada keadaan, memiliki anggapan bahwa usaha tidak ada manfaatnya, tidak mau menerima kritik, sering merasa terancam dengan suksesnya orang lain. Berkeyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi, hereditas, atau keturunan, dapat menerima tantangan dan serius menjalankannya, selalu memandang ke depan dari kegagalan yang dihadapi, selalu berpandangan positif terhadap usaha yang dilakukan, belajar dari kritik yang diberikan orang lain, dapat menemukan pelajaran dan memperoleh inspirasi dari kesuksesan orang lain. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan pola pikir growth mindset. Berusaha selalu fokus dan menghargai proses yang dijalani, berani menghadapi tantangan, menerima kritikan dengan bijaksana, mencoba memahami diri sendiri, long life learner.